Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bagus Priyanto. Kali ini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi manusia, di mana materinya meliputi struktur jantung atau alat-alat peredaran darah, pembuluh darah, dan mekanisme peredaran darah. Jadi bagi yang melihat video ini diharapkan mempersiapkan diri, mendengarkan dengan baik-baik apa yang saya ucapkan, dan jika perlu silakan siapkan alat tulis untuk menyatat bagian-bagian yang penting. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu alat-alat peredaran darah. Contohnya jantung. Jantung atau heart dalam bahasa Inggris merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita dan memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Ya, telah kita ketahui bersama bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Jantung ini berkontraksi memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Otot jantung sendiri bekerja otomatis di luar kehendak kita dengan berkontraksi dan berelaksasi. Jadi otot jantung kita ini berbeda dengan otot-otot yang lain, di mana otot jantung kita bekerja secara otomatis, berbeda dengan otot pada tubuh kita seperti tangan ini kan pergerakannya oleh kehendak kita, sedangkan jantung ini otomatis. Itu ya. Kemudian lanjut ke bagian-bagian jantung. Jantung dibagi menjadi dua, kanan dan kiri, di mana masing-masing terdiri dari dua bagian, atrium atau sering kita sebut serambi dan ventricle atau bilik. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang nantinya akan dipompa jantung menuju paru-paru. Sedangkan jantung bagian kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung bagian kanan ini tugasnya memompa darah mengandung CO2 ke paru-paru yang nantinya akan ditukarkan dengan gas oksigen. Sedangkan jantung bagian kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh akan kayak O2 yang tadi sudah ditukarkan pada paru-paru. Kemudian lanjut ke lapisan jantung. Lapisan jantung ini ada 4, epikardium, myokardium, endokardium, dan perikardium. Perikardium ini dibagi menjadi 2 juga, ada perikardium visceralis dan perikardium parietalis. Epikardium ini adalah lapisan luar dinding jantung, jadi lapisan terluar dari jantung. Ia juga dikenal sebagai perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium ini terutama terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk serat elastis dan jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bagian dalam dan juga membantu dalam produksi cairan perikardial. Nah, cairan ini nantinya mengisi rongga perikardial dan membantu mengurangi gesekan antara selaput perikardial. Nah, lapisan bagian dalam epikardium ini bersentuhan langsung dengan myokardium. Myokardium adalah lapisan tengah dinding jantung, terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan kontraksi jantung. Myokardium memiliki lapisan paling tebal dari dinding jantung dengan ketebalannya bervariasi di berbagai bagian jantung. Myokardium ventricle kiri adalah yang paling tebal karena ventricle ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Endokardium adalah lapisan tipis dalam dinding jantung. Lapisan ini melapisi ruang jantung bagian dalam, menutupi katup jantung dan
berlanjut dengan endotelium pembuluh darah besar. Endokardium atrium jantung terdiri dari otot polos serta serat elastis. Nah, ketika endokardium ini terinfeksi, dapat menyebabkan kondisi yang dikenal dengan endokarditis. Nah, endokarditis ini biasanya merupakan akibat dari infeksi katup jantung atau endokardium oleh bakteri, jamur atau mikroba tertentu. Kemudian perikardium. Perikardium ini berfungsi untuk membungkus bagian dalam jantung. Perikardium juga berfungsi untuk mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan, dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas normalnya. Adapun perikardium ini terdiri atas dua macam juga, yaitu perikardium parietalis dan visceralis. Perikardium visceralis itu merupakan pembungkus jantung yang melekat pada jaringan jantung, sedangkan perikardium parietalis pembungkus jantung yang terletak di sebelah luar perikardium parietalis. Kemudian lanjut ke katup jantung atau valvula. Adalah jaringan khusus yang berada di dalam jantung yang tugasnya mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Dengan kata sederhana, katup jantung ini seperti pintu keluar masuknya darah, gitu ya. Katup jantung dibagi menjadi 4. Yang pertama, katup tricuspitalis. Katup tricuspitalis itu terdiri dari 3 katup yang sering disebut juga dengan katup atrioventrikular. Letak katup ini antara atrium kanan dan ventrikel kanan jantung. Dan katup ini memiliki fungsi untuk mencegah darah dari ventrikel kanan mengalir kembali ke atrium kanan. Kemudian yang kedua yaitu katup pulmonalis. Katup ini terdiri dari 3 katup, terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Katup ini berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan. Kemudian yang ketiga adalah katup bicuspitalis. Dari kata bi itu berarti 2. Jadi artinya terdiri dari 2 katup. Katup ini sering disebut juga dengan katup mitral. Letaknya antara atrium kiri dan ventrikel kiri jantung. Adapun fungsinya untuk mencegah darah mengalir kembali dari ventrikel kiri ke atrium kiri jantung. Kemudian yang terakhir adalah katup aorta. Katup aorta ini terdiri dari 3 katup, terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsinya untuk mencegah darah kembali dari aorta ke ventrikel kanan jantung. Kemudian lanjut ke cara kerja jantung. Ketika jantung berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah. Nah, kejadian ini disebut dengan diastol. Ketika jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, itu disebut dengan sistol. Jadi cara gampangnya berdenyut ini seperti jantung ini menerima darah, mengembang gitu ya. Sedangkan kalau berkontraksi ini memompa darah, jadi menggenggam gitu, menggenggam sehingga darah ini terpompa ke jaringan tubuh yang lainnya gitu. Kemudian lanjut ke pembuluh darah. Komponen utama dari pembuluh darah adalah arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Dari yang saya sebutkan tadi memiliki beragam fungsi masing-masing dalam menjaga tubuh tetap hidup dan sehat. Fungsi ini meliputi pertama, membawa darah dari jantung. Kedua, mengangkut darah beroksigen ke seluruh tubuh. Ketiga, mengangkut darah dari arteri ke kapiler. Keempat, menguras darah dari kapiler ke dalam vena, kemudian bertukar oksigen, karbon dioksida, air, dan garam antara tubuh dan jaringan sekitarnya. Kelima, arteriol juga regulator utama tekanan dan aliran darah. Dan yang terakhir 6, kapiler juga mendukung dalam penyediaan jaringan tubuh dengan komponen yang diperlukan darah. Selanjutnya kita akan membahas
pembuluh darah arteri atau nadi, vena, dan kapiler. Arteri atau nadi ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini mengalirkan atau mengeluarkan darah dari jantung. Pembuluh arteri yang membawa atau mengalirkan darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh bagian tubuh disebut dengan aorta. Sementara pembuluh arteri bercabang-cabang membentuk pipa yang lebih kecil yang disebut arteriola. Arteriola ini membangun cabang-cabang yang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubung secara langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang inilah yang disebut dengan kapiler, itu ya. Kemudian vena. Vena merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena ini bercabang-cabang yang membentuk venula yang diameternya sekitar 0,2 mm. Venula ini membentuk cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut kapiler. Terdapat 3 jenis vena yang masuk ke jantung, yaitu vena cava pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Di sepanjang vena terdapat katup yang menjaga supaya darah tidak berbalik arah. Kontraksi jantung pada pembuluh vena ini pengaruhnya sangat kecil, gitu ya. Sehingga aliran di dalam vena lebih banyak diakibatkan oleh kontraksi otot-otot di sekitarnya dan didukung oleh katup-katup itu. Kemudian lanjut ke kapiler. Kapiler ini termasuk pembuluh darah yang memiliki ukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Kapiler akan saling berkaitan dan membentuk percabangan yang rumit. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut bisa keluar masuk melalui dinding-dinding selnya. Dan juga kapiler ini berlangsungnya pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, dan hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Diameter pembuluh ini dapat berubah-ubah, bisa menyempit dan bisa melonggar tergantung temperatur lingkungan yang mempengaruhinya, gitu ya. Dan juga bisa dipengaruhi oleh bahan kimia seperti histamin dan lain-lain itu. Jadi kapiler ini seperti jembatan dari arteri dan vena, gitu. Adapun perbedaan dari arteri, vena, dan kapiler seperti gambar pada video ini, silakan dilihat dan dibaca dengan baik-baik ya, perbedaan dari arteri, vena, dan kapiler. Kemudian lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mekanisme atau proses peredaran darah. Peredaran darah pada manusia itu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Dikatakan tertutup karena aliran darahnya melalui pembuluh darah, sedangkan dikatakan peredaran darah ganda karena aliran darahnya itu melewati jantung sebanyak 2 kali, ya. Peredaran darah ganda itu ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari jantung, berawal dari ventrikel kanan atau bilik kanan, yang nantinya dipompa ke paru-paru dan kembali ke jantung atau atrium kiri. Nah, disitulah terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian peredaran darah besar atau sistemik itu berawal dari jantung, ventrikel kiri atau bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau atrium serambi kanan. Jadi sistem peredaran darah kecil dan besar ini gampang diingat ya. Kalau yang sistem peredaran darah kecil ini dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, sedangkan sistem peredaran besar ini
dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, seperti itu. Gampang kok memahami perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar gitu ya. Oke, cukup sampai sini saja pertemuan kali ini. Itulah penjelasan saya. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami dengan mudah dan pastinya bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan kerangka video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.